Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman wartawan, teman-teman supporter. Sebenarnya hari ini ada supporter lain juga yang kita undang cuma nggak datang ya. Saya. Iya, dia ini Balsing Pajar, Balsing Kabar. Jadi teman-teman hari ini sengaja diundang oleh manajemen Perserang untuk mengabarkan tentang atau menginformasikan tentang perkembangan terbaru yang terjadi di Perserang, terutama terkait beberapa hari kemarin kan sempat ada pemberitaan juga tentang tuntutan pemain soal pembayaran gaji, dan tentunya kesempatan ini juga akan dijadikan momen untuk menceritakan tentang penundaan liga dan rencana Perserang ke depannya. Jadi untuk waktu dan tempat kepada manajer Perserang Haji Babay Karnawi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Daeng selaku media officer Perserang, teman-teman wartawan serta supporter yang hadir pada hari ini, yaitu selain dari Basing juga hadir dari Black Label ya. Diundang tapi belum ya, datang. Black Label. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di acara press conference ini, karena ini adalah amanat dari Ketua Umum Perserang Pak Pilar Saga Iksan, Haji Pilar Saga Iksan. Dengan kesibukan beliau sebagai calon wakil wali kota Tangsel, beliau menginformasikan atau memandatkan kepada saya selaku manajer Perserang. Saya atas nama manajer Perserang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua. Ada beberapa hal yang diamanatkan kepada saya terkait dengan pertemuan atau rilis pada hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan pelunasan gaji pemain atau hak pemain di kompetisi Liga 2 tahun 2020. Yang kedua terkait dengan penundaan turnamen atau kompetisi yang semula dijadwalkan tanggal 17 Oktober untuk Liga 2 tahun 2020 ditunda sampai informasi terakhir adalah 1 bulan ke depan, tergantung COVID-19. Yang ketiga terkait dengan program jangka panjang PT Pilar Perserang Singandaru di kompetisi tahun 2021. Terkait dengan yang gaji pemain, hak pemain, pelatih dan ofisial yang kami punya tunggakan sebesar 60%, pada hari ini dan kemarin dan hari ini kita udah lunasi semua. Di kekurangan 60% itu semua pemain juga sudah diterima. Yang kalau di lokal langsung diserahkan semalam, langsung datang ke mes diserahkan oleh saudara Cuming. Sedangkan untuk yang jauh-jauh kita transfer, semua ditransfer, dan di grup Perserang pun sudah banyak mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena haknya sudah dibayar. Karena mungkin ya kami juga tidak menyalahkan mereka, karena emang di saat COVID seperti ini ya uang sangat berharga walaupun kecil, makanya ya mereka sudah banyak mengucapkan terima kasih atas haknya telah dibayar oleh manajemen Perserang. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf, kami agak terlambat karena emang kondisi keuangan manajemen Perserang dengan adanya COVID ini baru bisa melunasi hak pemain tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan penundaan jadwal kompetisi, bahwa kemarin pada tanggal 29 ada
press conference dari Ketua Umum PSSI bahwa kompetisi ditunda sampai dengan sebetulnya sampai dengan batas waktu belum ditentukan. Cuma Ketua Umum PSSI berharap bahwa kompetisi itu minimal 1 bulan lah diundurnya, karena dengan asumsi kalau seandainya kompetisi di tahun ini ditiadakan, itu bahwa satu generasi tahun-tahun itu tidak ada, mungkin akan hancur sepak bola Indonesia. Yang kedua, kalau agak mundur di bulan November sampai lewat di November, itu akan mengganggu program kerja PSSI, terutama dengan Piala Dunia tahun 2021. Karena kalau di bulan awalnya, kalau di bulan Oktober itu Februari selesai, tapi kalau bulan November Maret selesai, sedangkan di April itu udah bulan puasa, kemudian bulan Mei itu ada Piala Dunia. Itu yang jadi kendala kalau seandainya kompetisi ini lewat dari November gitu loh. Karena kalaupun emang tidak ada kompetisi, ya susah mungkin PSSI mencari pemain kan gitu. Itu jadi dengan adanya penundaan itu, otomatis Perserang pun ya ngerem kembali untuk mengumpulkan pemain yang awalnya kita rencananya tanggal 1 Oktober ini udah dikumpulkan. Kita udah nyiapkan mes, udah komunikasi dengan pemain bahwa dari total 27 pemain yang ada dan 26 yang didaftarkan, dua pemain udah menyatakan keluar, sisanya 25 itu udah kita daftarkan, rencana kita daftarkan gitu loh. Nah ini pun tinggal nunggu waktu kapan ada informasi berikutnya dari PSSI bahwa kapan kompetisi akan jelas dilaksanakan. Karena jujur kalau untuk workshop medikal sudah dilaksanakan. Yang awalnya di Jogja dirubah menjadi virtual. Kemudian manajer meeting untuk Liga 1 setahu saya sudah kemarin dilaksanakan di Bandung. Untuk Liga 2 belum. Nah ini pun karena semuanya batal ya, semua batal. Dan grupnya pun sudah ditentukan, jadwal juga sudah ya. Tapi mudah-mudahan dengan hanya mundur 1 bulan ya, kita hak pemain juga udah kita bayar ya, mudah-mudahan PSSI secepatnya memberikan jadwal ulang kapan dilaksanakan. Kalau jadwal sih mungkin tepatnya tinggal ngatur bulannya aja dari Oktober ke November. Karena home turnamen kan. Karena home turnamen ya lebih mudah, tinggal melanjutkan itu. Dan mungkin kalaupun dilanjut juga tidak akan berubah dari grup segala itu udah pasti gitu kan. Itu. Sedangkan yang ketiga terkait dengan program rencana kerja Perserang dari PT Pilar Perserang Singandaru tahun 2021, bahwa manajemen akan melakukan upaya seoptimal mungkin dengan perbaikan di susunan komisaris. Jadi ke depan mungkin PT Pilar selaku yayasan yang badan hukum yang menaungi Perserang itu akan lebih fokus dan lebih punya target menghadapi kompetisi tahun 2021 dan seterusnya. Mudah-mudahan itu terwujud. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk press conference hari ini. Takut ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, mangga saya silakan. Ya, silakan. Mau nanya, ini utang pemain itu yang 2019 atau 2020 kan, katanya yang di 2019 masih ada tunggakan beberapa orang yang ada. Ini bagaimana? Kami secara aturan bahwa tunggakan pemain di 2019 sudah lunas, makanya kita juga aman pada saat kemarin kan. Nah ini adalah tunggakan kompetisi 2020 yang tertunda, yang dihentikan, yaitu di bulan April. Kami udah lunasi, jadi kami sudah tidak ada tunggakan lagi sama pemain, itu aja. Saya tambahin mungkin ya, buat yang 2019 itu kan kemarinnya ada 4 klub yang sempat rame ya, termasuk Perserang, dan Perserang itu yang paling kecil. Dan sudah ketika dilunasi itu juga kan sudah dapat pengakuan dari API ya, dari APPI, bahwa waktu itu Perserang yang pertama melakukan pelunasan kepada pemain. Itu sedikit tambahan. Silakan teman-teman yang lain.
Kalau dari Persero sendiri dengan adanya pengunduran jadwal liga, ada kerugian material atau moral mungkin yang dialami? Secara ya pasti ada lah, kita juga kan beberapa pemain juga kan sudah yang dekat-dekat kita juga udah berapa kali latihan gitu kan. Terus juga kita juga udah mempersiapkan mes pembersihan, bayar kontrakan mes juga kan, ada lah gitu kan Untuk material. ya. Yang paling besar mah moral Pak. Moral pasti kita udah siap juga kan, semua juga Terutama di pemain ya, karena kan pemain di situasi seperti ini kan sangat mengharapkan pekerjaan lah ya, istilahnya sangat berharap supaya kompetisi berputar. Tetapi ya itu pada kenyataannya kan ada penundaan ini, tentu yang paling merasakan ya bukan hanya klub tapi pemain, karena pemain itu kan sisi ekonominya kan sangat mengandalkan dari kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi mereka dari mana gitu kan. Di sisi lain juga terutama ini dari supporter juga lah, karena ya supporter sih sadar ya nggak boleh nonton di ini, tapi nggak boleh datang ke stadion gitu kan. Tapi kalau mereka itu sangat mengharapkan klub kesayangannya itu bertanding gitu apapun hasilnya, saya kira itu. Terus Pak Haji, jika nanti kompetisi dilanjut, hasil pertandingan yang sebelumnya akan di gimana? Tetap kalau diakui apa enggak? secara regulasi yang sudah kami terima, kalau untuk kompetisi Liga 1 itu dilanjut, nilainya Ya. pun dilanjut. Tapi kalau untuk Liga 2 itu anggap 0, karena kompetisi yang pertandingan pertama, 1 kali pertandingan itu nggak dianggap, karena pertama grup juga berubah. Yang dulu awalnya sistem hanya 2 grup jadi 4 grup. Lawannya pun berbeda sekarang, beda dengan yang saat di awal kita main itu. Misalnya kompetisi ini nanti kan katanya ditundanya 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan, langkah Persero bagaimana? Apakah tetap ikut atau tidak? Gitu kan? Karena kita adalah bagian dari peserta kompetisi Liga 2, kita ngikut semua apa aturan dari yang dikeluarkan oleh PSSI dan PT Liga. Kalaupun emang mundur ya kita ngikut, walaupun kita ini dibubarkan karena adanya Covid dan dimulai lagi dengan kompetisi baru 2021 ya kita ngikut gitu. Karena peserta Liga 2 cuma 24 tim, jadi nggak mungkin kalau kita mundur juga kita akan di-ban. Kita nggak mau juga turun ke kasta terbawah lagi gitu loh. Kita harus punya target. Kan kamu yang ngebayangin dulu, Rip, yang ngalamin ngerangkaknya dulu. Dengkul sampai capek kan. Karena jujur aja, kalau kita sampai turun berat buat kita gitu, Buat naik untuk lagi naik ya? lagi gitu loh. Iya. Ya minimal kita di papan atas lah walaupun Liga 2, sampai menunggu kita memiliki stadion ya minimal provinsi, jadi kayak kita siapa tahu bisa menjadi pemakai di sana kan gitu loh. Oke, yang lain teman-teman? Kompas. Dari supporter mungkin? Mau Pak Haji mau nanya Ji, Ya, siap. kalau kondisinya seperti saat ini terus kayak ditunda, apakah klub bisa mengalami kebangkrutan Pak? Jelas. Kenapa? Ya, hampir semua berteriak sih sebetulnya dengan adanya penundaan kompetisi yang tidak jelas ini. Hampir semua mungkin klub bangkrut gitu loh. Karena mereka harus bayar gaji pemain, harus semua pemain, pelatih, ofisial, dan ya hampir, sedangkan pemasukan nggak ada gitu loh. Jelas pasti bangkrut gitu loh. Udah pasti itu dipastikan bangkrut, tapi mau gimana lagi karena mungkin PSSI juga kan ya, pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan karena adanya Covid, ya kita ikutin aja dulu gitu kan. Kita sebetulnya punya induk olahraga yaitu adalah PT Liga, PSSI. PSSI mengamanatkan kepada PT Liga sebagai operator, ya kita ngikutin apa kata mereka aja. Pak Haji, dari penundaan April sampai sekarang kerugian Persero sudah berapa miliar Pak Haji? Oke. Jangan lebay. Rik. Kisaran aja Pak, kisaran. Kisaran aja Pak Haji, berapa miliar yang sudah rugi? Yang pasti dari mulai awal kita persiapan ya, penundaan musim sampai ini. sekarang ya, dari mulai persiapan awal sampai saat ini, kalau di catatan saya sih di angka hampir 6 sampai 700. Dari mulai gaji, persiapan, pertandingan yang itu udah hampir, Termasuk pelunasan gaji termasuk yang sekarang. pelunasan gaji itu hampir 600-700-an. Ada datanya di Cuming juga pegang. Jangan dibuka semua, Ji.
Terketahuan Arif jalenya. Hah? Biar dikasih gitu ya. Duit banyak gitu kesannya, Mas. Sewa 3 miliar. Kalau saya nggak berbohong soalnya. Iya iya iya. Minimal sebut 2 miliar gitu. Biar klub lain gitu. Iya, Gitu ya. Sekarang gajinya berapa? Orang kan berpikir, bro. Pantesan kalau sekarang nih ganas-ganas ternyata gajinya gede gitu. Jibai betah amat. Takut bumerang saya anak Ya, logis aja sih. Logis pasti 700 pasti ada di catatan saya 700. 700 sampai 1 M ya. Biar Masih Kalau ada terakhir M-nya. Iya, ada M-nya. ada sih datanya di saya sebetulnya. Kalau di sampai dengan yang kemarin sebelum gaji ini sekitar 700-an. ya kalau dihitung biaya operasional bonus lawan CU segala macam habislah satu. Nggak dihitung. Hah? Lupa ngitung dia. Lupa ngitung, duit nemu. Oke, ada lagi teman-teman? Ini Pak Ji. Kan dengan adanya penundaan ini nih ya. Harusnya Persero gue lihat memanfaatkan ini untuk mengumpulkan pemain lagi, memantapkan, mempersiapkan Persiapan. tim ya. Tapi yang gue, jadi kira-kira kapan nih pemain bakal dikumpulin lagi atau Hamin 1 lagi? Kalau kemarin kan tadi ngomongnya bahasa tanggal 1 mau dikumpulin, padahal pertandingan kan Tanggal 17. tanggal 17, 2 minggu. 2 minggu. Apa nanti begitu lagi atau gimana? Kalau dari untuk karena jujur karena kami juga sebetulnya teman-teman juga trauma lah. Teman-teman di tim bukan hanya Perserang, semua tim trauma dengan penundaan kompetisi ini. Traumanya ya kalau kita kumpulkan apakah akan dilaksanakan? Kalau kita diam juga apakah bagus ya? Tapi kan dengan udah ini kejadian yang kedua kali di saat kita naik-naiknya tahu-tahu pertandingan sekali kita langsung kita orang-orang dibubarkan kita belum jujur pada saat bulan Maret tuh orang-orang dibubar kita belum. Saya masih nunggu latihan di mes pakai nggak boleh lapangan Termasuk waktu kompetisi ditunda juga kan Ya. kita masih terus latihan. tetap latihan. Lapangan nggak boleh kita masih pakai lapangan MU namanya berdebu ya berdebu itu kita latihan pagi sore di sana saya temenin hampir 2 minggu orang-orang udah bubar kita masih latihan gitu tapi begitu langsung udah nggak ada keputusan ya baru kita pulangkan gitu loh pemain. Nah sekarang kita udah tahu saya juga agak pesimis kemarin ternyata betul makanya saya belum berani mengumpulkan tapi nah yang ini yang ketiga ya bisa aja akan terjadi begitu. Jadi saya jujur komunikasi dengan seluruh manajer Liga 2 kan apapun juga di grup itu ada ya saya berharapnya sih ada kepastian dulu dari PSSI gitu loh kepastian lebih baik kita mempersiapkan tim untuk 2021 walaupun karena buat kami bukan target tahun ini jujur emang targetnya karena jadi ini kan tidak ada degradasi gitu loh. Tapi kami juga menghargai teman-teman supporter, teman-teman wartawan bahwa masyarakat Kabupaten Serang bahwa kita harus berjalan gitu kompetisi ini. Tapi kalau kita persiapannya juga dengan nanti gak ada kompetisi, lebih baik kita uangnya buat nanti tahun 2021 sesuai dengan target kami kan gitu loh. Kan nggak ada kepastian juga. Ya, karena nunggu kepastian dulu. Tapi minimal mungkin ya sesuai dengan karena pemain sudah teknik juga udah bagus tinggal fisik aja dengan kerjasama mungkin di ini ya karena saya juga komunikasi langsung dengan pelatih dengan tim pelatih ya 2-3 minggu cukup lah untuk menghadapi sebuah turnamen. Ditunda ini kan PSSI minta PT LIB ya minta semua klub di Liga 1 sama Liga 2 untuk menyiapkan protokol kesehatan termasuk swab kepada pemain. Untuk Serang sendiri udah siap? Kalau untuk aturan itu kita tempuh jadi mungkin pada saat pemain itu datang ke kita akan lakukan saya akan berkoordinasi dengan satgas gugus tugas COVID yaitu dinas kesehatan itu pasti akan kita lakukan itu wajib karena Kalau nggak gitu kalau nggak boleh itu ikut. nggak boleh ikut Berarti harus ada ini, Ya. surat. Bagi ya. yang 2 orang yang keluar itu siapa aja, terus yang muka-muka baru ini apakah kualitasnya bagus cukup untuk Perserang atau bagaimana Pak? Untuk yang keluar 2 orang itu adalah bukan pemain inti hanya pemain cadangan. Satu Asep
Asep itu kemarin juga tidak masuk line up, itu posisinya winger. Nah, dia karena dia dipanggil oleh tim PON Jawa Barat Kota Bandung. Yang kedua Fahmi Nurholis, karena dia yang lain tidak ada perubahan gitu. Dan Masih itu yang jumlah di pemain kemarin kita ya? masih gemuk juga, dengan keluarga Dupa itu masih gemuk, 25 ya. masih 25 kita. Iya. Mau ada masuk tambah 2 lagi tuh? Tambah Sulam mungkin? Enggak. Kita sementara udah koordinasi dengan tim pelatih, masih yang itu aja. Cukup 25 ya? Cukup 25 karena kan tidak Kompetisinya pendek. Kompetisi juga pendek. Maksudnya mungkin yang paling gemuk kita. Kalau 25 dengan kompetisi seperti itu. Oke, cukup ya Satu lagi tanya-tanyanya. Buat mengenai persiapan, mengenai gaji kan yang kita usung itu dari kemarin juga. Jadi udah dijawab ya Kalau masalah karena penundaan ini. Fadil Redian sama itu masih bertahan ya Pak? Masih. Intinya seluruh pemain yang ada yang didaftarkan di kompetisi 2020 kemarin semua hanya yang keluar itu cuma 2 karena mereka izin membela klub lain gitu loh. Yang lain semua tidak akan berubah. Itu mungkin jawaban dari saya. Masih ada, kalau nggak ada kita tutup, kita ngobrol biasa. Udah tutup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Dengan demikian pertemuan ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.